Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajla Wasadinata. Saya dari kelas 1A D4 Administrasi Bisnis. Saya lulusan dari SMA Negeri 1 Garut dan dilanjutkan ke Politeknik Negeri Bandung, jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Administrasi Bisnis. Alasan saya mengapa memilih jurusan ini, yang pertama ingin bekerja di suatu perusahaan, yang kedua ingin lebih memperdalam dalam pembisnisan, yang ketiga ingin sukses, pokoknya mah semoga sukses, amin, doain ya. Saya di sini kebetulan saya ditugaskan untuk membuat video profile company perusahaan. Di sini saya mengambil perusahaan PT Semen Indonesia atau Persero. Langsung saja. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari bisnis secara umum dan juga pengertian bisnis menurut saya dan juga menurut para ahli. Di sini kata bisnis diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu business, yang artinya kesibukan. Dalam konteks sederhananya, yaitu yang dimaksud dengan kesibukan adalah melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada sekelompok orang atau seseorang. Dalam konteks aktivitas ini, pengertian bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau suatu organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, dan juga maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau suatu laba. Jadi bisnis itu dapat di garis bawahi, bisnis itu merupakan kegiatan sederhana atau bisa disebut juga kesibukan yang melakukan aktivitas suatu pekerjaan yang menghasilkan atau memberikan keuntungan pada seseorang atau sekelompok orang. Kalau dalam konteks intensitas ini, pengertian bisnis itu suatu organisasi atau badan lain yang bergerak dalam kegiatan komersial seperti kegiatan komersial, profesional, atau industri yang memperoleh keuntungan. Selanjutnya, bisnis itu dapat merujuk dalam 3 hal tergantung pada lingkupnya. Yang pertama ada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang untuk mencari keuntungan. Yang kedua ada sektor pasar tertentu. Jadi misalnya seperti pasar modal termasuk ke sektor pasar. Yang ketiga ada seluruh aktivitas pada komunitas produsen ya barang atau jasa. Pengertian bisnis menurut para ahli di sini bisa dilihat, saya mengambil contoh menurut Brown and Fratello. Menurut Brown and Fratello, pengertian bisnis adalah lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta semua hal yang mencakup berbagai usaha yang dilakukan pemerintah maupun swasta, tidak peduli mengejar laba ataupun tidak. Kalau bisnis, pengertian menurut saya itu dapat didefinisikan bisnis itu suatu kegiatan individu atau per kelompok orang untuk menghasilkan atau menjual barang atau jasa guna dapat mendapatkan keuntungan untuk kita tersendiri, memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan ya intinya menurut saya itu bisnis itu merupakan suatu kegiatan individu yang menghasilkan suatu barang dan jasa mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya saya
akan menjelaskan beberapa jenis-jenis bisnis itu. Yang pertama ada bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur adalah sebuah bisnis yang di bidangnya pengolahan bahan baku seperti bahan baku, bahan mentah menjadi bahan jadi. Jadi maksudnya tuh pelaku usaha kita ambil aja langsung contoh seperti perusahaan atau bisnis dalam bidang pabrik plastik, pabrik baja, tekstil, kertas, dan yang lainnya. Itu kan merupakan bidang bisnis yang mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang kedua ada, tadi kan yang pertama bisnis manufaktur, yang kedua ada bisnis jasa. Kalau bisnis jasa itu adalah bisnis yang kegiatannya menciptakan atau menjual produk tak terwujud, yaitu jasa atau pelayanan konsumen yang menghasilkan keuntungan. Jadi di bisnis jasa itu seperti itu, kita sekolah nih, itu merupakan jasa perawatan pendidikan kan, itu termasuk ke bisnis jasa. Terus perawatan, misalnya jasa perawatan tuh misalnya salon, barbershop, itu termasuk ke dalam bisnis jasa. Ada juga kesehatan seperti misalnya rumah sakit, itu juga beberapa bisnis yang merupakan bisnis jasa. Jasa keuangan ada bank kan. Yang ketiga ada bisnis perdagangan. Kalau bisnis perdagangan itu merupakan jenis yang di bidang peniagaan atau membeli produk dari produsen atau mitra lainnya menjadi produk tersebut menjadi eceran akhir. Misal seperti kalau bisnis perdagangan itu seperti toko kelontongan, toko eceran, supermarket, Indomarket, itu termasuk ke dalam bisnis jasa. Yang selanjutnya ada, tadi kan yang ketiga bisnis perdagangan, yang keempat itu ada bisnis ekstraktif, yaitu bisnis yang kegiatan usahanya menambang atau menggali barang tambang dalam bumi, di mana produk yang dihasilkan itu merupakan bahan mentah untuk diolah kembali. Kalau bisnis ekstraktif ini kita ambil contoh tambang emas, tambang gas bumi, tambang minyak bumi, dan juga tambang lainnya. Itu kan merupakan bisnis yang kegiatan usahanya tuh menambang. Jadi mencari atau memproduk bahan mentah untuk diolah kembali menjadi bahan jadi. Tapi berbeda dengan bisnis manufaktur kalau ini. Soalnya kalau bisnis ekstraktif ini kegiatan usahanya tuh menambang, menggali barang. Tadi kan yang 4 bisnis ekstraktif ini, yang 4 yang terakhir ada bisnis agraris. Kalau bisnis agraris ini yaitu atau jenis bisnis yang kegiatan usahanya tuh di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perhutanan. Jadi bisnis agraris ini agribisnis. Kalau bisnis agraris ini mah jadi kegiatan usahanya tuh yang di bidang pertanian, seperti contoh bercocok. Kalau di Indonesia itu yang paling bisnis dalam bisnis agraris ini di Indonesia, ambil contoh perusahaan kebun kelapa sawit. Itu merupakan bisnis agraris yang sangat berkembang pesat di Indonesia, tapi pengolahan di Indonesia kurang dalam perusahaan kelapa sawit ini. Terus ada bercocok ambil contoh lagi, bercocok tanam di sawah. Itu merupakan bisnis agraris, budidaya tanaman obat. Itu paling segitu untuk penjelasan
jenis-jenis bisnis yang selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa sifat-sifat bisnis saja. Nah, sifat yang harus dimiliki dalam berbisnis ingin menjadi pengusaha atau manajer. Ya, bisa di garis besar atau sifat-sifat yang harus dimiliki dalam pengusaha atau berbisnis. Yang pertama, saya di sini mengambil dalam beberapa referensi yang saya ketahui bahwa sifat-sifat bisnis itu yang harus dimiliki oleh seseorang itu, pertama, percaya diri, mempercayai diri sendiri. Nah, jadi kita sebagai ingin memulai bisnis ini, kita harus percaya diri. Kita itu harus menjadi seorang leadership, jadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin dalam suatu bisnis kita, jadi harus mempercaya diri Anda untuk untuk percaya diri aja. Jadi kalau kita nggak percaya bahwa bisnis kita ini akan sukses, kesananya juga kita nggak optimis. Jadi si bisnisnya itu nggak bakal maju juga kalau udah pesimis. Yang pertama itu yang pertama percaya diri, harus pede. Yang kedua, mengendalikan ego. Ini juga penting, mengendalikan ego, dimana seorang usaha itu harus berhasil tidak lepas dari kerjasama, baik di antara pelakunya atau sebagai kepemimpinan, jadi pemimpin itu, jadi kita harus mengendalikan ego. Yang ketiga kita harus bijaksana dalam menjadi sifat yang harus dimiliki dalam seorang pembisnis itu atau pengusaha. Yang keempat, kita harus jeli melihat peluang, karena dalam perjalanan mencapai kesuksesan atau dalam berbisnis itu kita harus akan dihadapkan pada banyak pilihan. Jadi kalian itu harus jeli dalam melihat peluang yang bisa Anda ambil untuk meraih kesuksesan dalam berbisnis. Jadi ya harus jeli, itu penting juga ini sih. Jeli dalam melihat peluang. Selanjutnya, tidak cepat. Yang pastinya yang selanjutnya itu kan ada tadi tuh yang kelima kan, kalau salah keempat, kelima, yang selanjutnya aja, yang pasti tidak cepat puas. Karena kalau sudah, misal nih, kita udah percaya diri, bisnis kita udah maju nih, terus kita tuh cepat puas. Jadi kalau udah keenakan itu, kalau udah cepat puas tuh nih, udah keenakan, kita udah sukses nih, kita tinggal senang-senang aja. Bisnis kita masa mau kita diamin gitu saja gitu. Kita itu tidak cepat puas, jadi harus jadi pemimpin yang pemimpin gitu, jadi tidak cepat puas. Yang selanjutnya, kita tidak pantang menyerah. Itu wajib, sangat wajib, karena berbisnis itu kalau pantang menyerah ya bukan pembisnis, bukan leader. Paling segitu untuk dalam sifat-sifat bisnis itu.
PT Semen Indonesia atau Persero Tbk. Dahulu PT Semen Gresik Persero Tbk adalah produsen semen yang terbesar di Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 2012, PT Semen Indonesia resmi berganti nama dari sebelumnya PT Semen Gresik Persero Tbk. Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden Republik Indonesia pertama dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen per tahun. Pada tanggal 8 Juli 1991, semen Gresik tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, sehingga menjadikan BUMN pertama yang go public dengan menjual 40 juta lembar saham kepada masyarakat. Komposisi pemegang saham pada saat itu 73% oleh negara Republik Indonesia dan masyarakat publik 27%. Pada bulan September 1995, perseroan melakukan penawaran umum terbatas 1 yang mengubah komposisi kepemilikan saham menjadi negara Republik Indonesia 65% dan publik 35%. Pada tanggal 15 September 1995, PT Semen Gresik berkonsolidasi dengan PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa. Total kapasitas terpasang perseroan saat itu sebesar 8,5 juta ton semen per tahun. Pada tanggal 17 September 1998, negara Indonesia melepas kepemilikan sahamnya di perseroan sebesar 14% melalui penawaran terbuka yang dimenangkan oleh Cemex, perusahaan semen global yang berpusat di Meksiko. Komposisi kepemilikan saham berubah menjadi 51% dimiliki oleh negara Asia, publik 35% dan Cemex 14%. Kemudian pada tanggal 30 September 1999, komposisi kepemilikan saham berubah menjadi 51,0% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, 23,4% dimiliki publik dan Cemex 25,5%. Pada tanggal 27 Juli 2006 terjadi transaksi penjualan saham Cemex Asia Holdings kepada Blue Valley Holdings Pte. Sehingga komposisi kepemilikan saham berubah menjadi pemerintah 51,0%, Blue Valley Holdings Pte. 24,9% dan publik 24,0%. Pada akhir Maret 2010, Blue Valley Holdings Pte. Menjual seluruh sahamnya melalui private placement, sehingga komposisi pemegang saham perseroan berubah menjadi pemerintah 51,0% dan publik 49,9%. Pada tanggal 18 Desember 2012 adalah momentum bersejarah ketika perseroan melakukan penandatanganan transaksi final akuisisi 70% saham Tanglong Semen, perusahaan semen terkemuka di Vietnam yang memiliki kapasitas produksi 2,3 juta ton per tahun. Akuisisi Tanglong Semen Company ini sekaligus menjadikan perseroan sebagai BUMN pertama yang berstatus multinasional corporation, sekaligus mengukuhkan posisi perseroan sebagai perusahaan semen terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas sampai 2013 sebesar 30 juta ton per tahun. Saham luar biasa pada tanggal 20 Desember 2012 melalui rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan
resmi berganti nama dari PT Semen Gresik Perseroan Tbk menjadi PT Semen Indonesia Perseroan Tbk. Pengganti nama tersebut sekaligus merupakan langkah awal dari upaya merealisasikan terbentuknya strategic holding group yang ditargetkan dan diyakini mampu mensinergikan seluruh kegiatan operasional dan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk menjamin dicapainya negara operasional maupun keuangan yang optimal. Setelah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, pada tanggal 7 Januari 2013 ditetapkan sebagai hari lahir PT Semen Indonesia. Perseroan menggunakan nama Semen Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang sangat krusial. Produk perusahaan. Pertama ada semen Portland tipe 1, yang kedua ada semen Portland tipe 2, yang ketiga ada semen Portland tipe 3, yang keempat ada semen Portland tipe 5, yang kelima ada special blend semen, yang keenam ada super masonry semen, yang ketujuh ada Portland Vezolan semen, yang kedelapan ada Portland composite semen, yang kesembilan ada oil well semen, yang ke-10 ada semen Tanglong PCB 40, yang ke-11 ada semen Tanglong PC 50. Lokasi pabrik. Lokasi pabrik sangat strategis di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Vietnam, menjadikan Semen Indonesia mampu memasok kebutuhan semen di seluruh tanah air yang didukung ribuan distributor, subdistributor, dan toko-toko. Selain penjualan di dalam negeri, Semen Indonesia juga mengekspor ke beberapa negara antara lain Singapura, Malaysia, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Kamboja, Bangladesh, Yaman, Amerika, Australia, Canary Islands, Mauritius, Nigeria, Mozambik, Gambia, Benin, dan Madagaskar. 1. Semen Padang. Semen Padang memiliki 4 pabrik semen. Kapasitas terbesar 6 juta ton semen per tahun, berlokasi di Indrarung, Sumatera Barat. Semen Padang memiliki 5 kantong semen, yaitu Teluk Bayur, Belawan, Batam, Tanjung Priok, dan Ciwandan. 2. Semen Gresik. Semen Gresik memiliki 4 pabrik dengan kapasitas terpasang 8,5 juta ton semen per tahun yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Semen Gresik memiliki 2 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Khusus Semen Gresik di Tuban dan Gresik. Semen Gresik pabrik berpabrik di Tuban berada di Desa Sembarun, Kecamatan Karek. 3. Semen Tonasa. Semen Tonasa memiliki 4 pabrik semen. Kapasitas terpasang 6,5 juta ton semen per tahun. Berlokasi di Pangkep, Sulawesi Selatan, Semen Tonasa memiliki 9 pengantong semen, yaitu Biringkasi, Makassar, Samarinda, Banjarmasin, Pontianak, Bitung, Palu, Ambon, dan Bali. 4. Tanglong Semen Company. Tanglong Semen Company memiliki kapasitas terpasang 2,3 juta ton semen per tahun, berlokasi di Quang Ninh, Vietnam. Tanglong Semen Company memiliki 3 pengantong semen. Visi dari Semen Indonesia menjadi perusahaan pemasaran terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara. Misi di PT Semen Indonesia memproduksi, memperdagangkan semen dan produk terkait lainnya yang berorientasikan kepuasan konsumen dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Mewujudkan manajemen berstandar internasional
dengan menjunjung tinggi etika bisnis dan bersemangat kebersamaan dan inovatif. Meningkatkan keunggulan bersaing di domestik dan internasional. Memberdayakan dan mensinergikan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan para pemangku kepentingan stakeholder. Dan selanjutnya di sini perencanaan saya dalam planning saya dalam berbisnis itu, saya di sini akan mengambil bisnis pasti ingin berbisnis. Kalian juga pasti tahu PT Semen Indonesia atau Persero. Itu kan merupakan perusahaan yang sangat besar di Indonesia maupun di kalangan internasional. Itu PT Semen Indonesia itu sangat sudah dipandang dunia. Di sini saya akan bukan mengeduakan Jadi di sini saya ingin mempunyai planning, saya ingin bekerja di PT saya ingin membuat PT tersendiri, tapi tidak dimiliki oleh negara, tapi dimiliki oleh setengah-setengah dari, kan PT Indonesia itu sekarang hampir sepenuhnya dimiliki oleh negara ya, dimiliki BUMN kalau nggak salah tuh udah dimiliki negara, udah hampir 100% nggak 100% dimiliki oleh negara. Di sini saya ingin membuka perusahaan seperti dalam berbisnis semen, tapi dimiliki oleh saya 50% dimiliki oleh negara 50%. Jadi di sini planning saya dalam berbisnis itu ingin membuka perusahaan semen kuat. Kenapa semen kuat? Karena bisa diambil semen, kan semen di Indonesia disebut semen, di luar negeri juga di dalam bahasa Inggris kan juga semen itu semen, tapi cuma dalam pengucapannya ada berbeda. Kuat, kenapa saya mengambil nama semen kuat? Karena kuat menciri khaskan Indonesia, juga kuat itu dapat diartikan ya kuat, jadi semen yang kuat. Sini saya ingin menjadi perusahaan ini ingin menjadi dipandang di dunia sesudah ada PT Semen Indonesia atau bisa disebut Persero. Sini juga di bawahi ada PT Semen Kuat. Jadi dapat gimana ya? Di atasnya PT Semen Indonesia masih ada, di bawahnya itu ada Semen Kuat. Tapi kalau udah dipandang dunia itu udah dipandang dunia itu maksudnya tuh udah diekspor kemana-mana, mengerti lah. Jadi masih menunjukkan bahwa SDA Indonesia itu sangat kaya. Contohnya sudah ada PT Semen Indonesia, terus ada perusahaan PT Semen Kuat. Jadi kan kita orang lain juga bisa menilai bahwa benar ya, Indonesia itu sangat kaya sumber daya alamnya ya. Soalnya gimana ya. Nah, selanjutnya kan saya itu memilih ingin juga membuka perusahaan seperti PT Semen Indonesia. Terus saya memilih perusahaan Semen Kuat. Kenapa? Karena namanya tuh sangat sejalan dengan sasaran pembentukan holdingnya dari berbagai aspek yang mencakup. Yang pertama, kemampuan untuk meningkatkan sinerginya. Itu tuh ada lagi beberapa aspek, yaitu karena sesuai dengan positioning anak-anak perusahaan yang bergerak dalam bidang persemenan. Lalu mengimpleksikan
holding yang telah besar dan melambangkan keindonesiaan. Melambangkan keindonesiaan kan semen kuat. Terus dapat memayungi anak-anak perusahaan persemenan yang berada di lokasi geografis yang berbeda. Terus dapat diterima dengan mudah di lingkup internasional maupun dalam negeri. Yang kedua tuh aspeknya tuh kemudahan implementasinya. Yang pertama, tidak menimbulkan perubahan berarti yang mungkin mempengaruhi tahapan-tahapan pembentukan strategi holding. Terus yang keduanya tuh mencerminkan bahwa gerakan perubahan ke arah strategi holding sebagai gerakan nasional Indonesia. Yang ketiga mencakup cakupannya tuh meningkatkan potensi pemasaran dan pertumbuhan. Yang pertama, masing-masing merek existingnya tuh tetap tumbuh dan eksis sebagai merek yang kuat di Indonesia. Yang kedua, pada masa mendatang nama semen Indonesia itu dapat menciptakan kebanggaan nasional, mempunyai kebanggaan tersendiri dalam menghilangkan asosiasi dengan spesifik daerah. Terus kemungkinan lebih bisa diterima oleh potensial target merger dan akuisisi. Terus kalau komplement dari struktur strategi holding, selanjutnya menambahkan keberadaan di pasar regional maupun internasional. Yang terakhir, dalam pemasaran itu selaras dengan aspirasi menjadi pemain regional kelas atas pembentukan semen Indonesia sebagai strategi holding akan memberikan disebutnya tuh keleluasaan dalam merealisasikan sebagai aksi koperasi menyangkut akuisisi, financing, pengembangan, juga bisnis terintegrasi dengan industri semen. Terus dalam rangka persiapan pengembangan pabrik paling segitu untuk mengapa saya memilih ini itu. Selanjutnya, baik untuk kali ini paling segitu yang bisa saya jelaskan, juga saya presentasikan dalam tugas ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau banyak kata yang kurang dalam video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.